Hong Ulun Basuki Langgeng. Mengapa kita bodoh? Hilangnya koneksi dengan leluhur. Persepsi Briana Brang. Dari awal-awal abad Masehi, peradaban leluhur Nusantara telah berada di fase kejayaan, fase di mana peradaban tinggi dan modern dibentuk dan berjalan sesuai zaman. Di kawasan sekitar ASEAN saat ini, Nusantara adalah sentral atau pusat. Bahkan untuk kawasan regional kita sangat disegani. Dari semua sektor, Nusantara adalah prasaban paling unggul. Jika dihitung dari abad pertama Masehi, maka selama 1500 tahun peradaban Nusantara menjadi pusat di kawasan. Kerajaan-kerajaan besar berdiri silih berganti memberi warna tersendiri di kawasan Asia yang berkembang peradabannya. Mengapa bisa bertahan selama 15 abad peradaban kita menguasai kawasan walaupun kerajaan yang berdiri silih berganti? Itu karena setiap kerajaan yang baru berdiri menggantikan kerajaan lama yang runtuh. Tak pernah mengubah atau meninggalkan koneksinya dengan leluhur, walaupun berganti dinasti atau wangsa, namun jejak-jejak dinasti sebelumnya tetap mereka pegang dan hormati. Sehingga tercipta sebuah hubungan yang harmoni dari peradaban dan ide-ide dari dinasti sebelumnya dalam membangun peradaban baru. Lihat saja, struktur bangunan dan teknik pembuatan candi itu hampir sama di setiap zaman, hanya coraknya saja yang berbeda. Atau upacara-upacara keagamaan atau kearifan lokal, semua terurut turun-temurun dari ratusan tahun sebelumnya. Walaupun kerajaan berganti, raja berganti, dan masa berganti. Hal itu membentuk karakter pondasi sebuah bangsa. Menjadi berkembang maju. Cerdas dan faktual sesuai zaman. Membentuk jati diri sebuah bangsa, kuat dan jaya. Setelah 15 abad. Pada paruh milenium kedua, sekitar abad 15, saat peradaban dari luar berupa agama baru dari Arab masuk ke Nusantara. Apa yang terjadi? Pondasi kuat jati diri bangsa Nusantara dihancur leburkan karena dibilang tak sesuai ajaran agama mereka. Tatanan masyarakat diubah dan diganti dengan sistem para pengembara padang pasir. Semua peradaban dan kebudayaan yang telah terbangun dihancurkan dan dirusak atas perintah Tuhan mereka. Ribuan bangunan dan karya-karya seni dirusak dan dimusnahkan. Para bajindol itu merasa superior dan lebih tinggi martabatnya daripada leluhur Nusantara yang mereka anggap kafir dan mereka samakan dengan binatang. Semua peninggalan-peninggalan berupa ilmu-ilmu dan teknologi yang menopang perjalanan peradaban dimusnahkan tanpa sisa. Kita terputus koneksi dengan leluhur kita. Kita sengaja dipisahkan dengan sejarah leluhur kita. Anak cucu Nusantara benar-benar dijungkir balik otaknya dengan doktrin agama baru, sehingga tercipta generasi zombie yang miskin ide. Generasi Nusantara dibuat jadi generasi, Samina Watona, Enderek Dawuh Kiai. Didoktrin oleh ajaran yang tidak boleh bertanya. Ajaran yang gak bisa dikritisi. Dan ajaran yang tak boleh berakal sehat. Generasi muda Nusantara saat ini tak mampu bersaing dengan generasi Cina, Jepang, Korea. Mengapa? Karena mereka mengenali dan menggali jejak-jejak jati diri leluhur mereka. Mereka begitu bangga dengan leluhur mereka sendiri. Selama 500 tahun terakhir mereka dicerdaskan. Sementara generasi kita malah bangga dengan jati diri dan leluhur bangsa asing, bangga dengan budaya asing, agama asing dan seni bangsa Arab. 500 tahun kita dibodohkan. Contoh bahwa kita bodoh adalah, coba tanya pada anak-anak kita siapa itu Ibrahim. Mereka akan menjawab dengan lancar dan detail. Tapi coba tanya, siapa itu Kartanegara? Mereka cuma bisa melongo. Berbanding terbalik dengan anak-anak di Cina. Ketika mereka ditanya siapa itu Zhuge mereka akan mampu menjelaskan dengan detail pahlawan mereka. Bodoh itu diciptakan, bukan kodrat. Sistem pengajaran yang bikin bodoh pada satu generasi, akan membuat bodoh 7 generasi di bawahnya. Dari zaman Wali Songo kita dibodohkan, maka sampai saat ini kita tetap bodoh, miskin ide dan jadi generasi curut. Tahu tidak mengapa kita mudah dijajah Eropa dengan mudah? Itu karena sejak 100 tahun sebelum Belanda datang, kita sudah jadi bangsa bodoh dan pengecut. Eropa itu sudah di Nusantara ratusan tahun tapi mereka tak berani macam-macam. Mereka baru berani macam-macam setelah mengetahui bahwa Nusantara sudah dikuasai agama api. Dan tidak sekuat Nusantara lama sebelum budaya Arab masuk. Jika ingin kembali cerdas, entah bagaimanapun caranya, kita harus terkoneksi lagi dengan leluhur asli kita. Leluhur yang sebelum tertutup peradaban gurun pasir.
Leluhur yang telah hilang koneksi selama 500 tahun terakhir ini, karena dihilangkan oleh sejarah berbau dongeng ala Timur Tengah. Ayo kembali pada peradaban cerdas Nusantara, yang berlandas logika dan akal sehat. Bukan dongeng berbau mistik karangan orang-orang Jawa Arab yang bikin bodoh anak-anak Nusantara. Satyam Eva Jayate. Hong Ulun Basuki Langgeng. Meru TV.